Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini saya akan bahas tentang 21 macam trading rules dari milik Jesse Livermore yang pada tahun 1900-an awal itu sudah ada, ya kan? Dan sampai sekarang saya masih bisa bilang masih sangat bisa dipakai hingga sekarang ya. Jadi bayangin sudah 100 tahun tapi trading rule-nya, konsepnya dari beliau itu masih bisa dipakai hingga sekarang ya, masih realistis terhadap market yang sekarang. Padahal zaman itu udah berubah sedemikian rupa tapi masih sangat realistis untuk kita pakai. Jadi yang pertama adalah nothing new ever occurs in the business of speculating or investing in securities and commodities. Jadi artinya nggak ada hal yang baru dalam hal trading itu. Nggak ada. Ibaratnya menurut Jesse Livermore, ya trading ya gitu-gitu aja. Saya pun menganggap ya trading memang begitu aja. Just follow the strongest stock, just follow the stock saham yang lagi uptrend, ya kan? Sama Jesse Livermore pun begitu. Kalau dia nge-short pun ibaratnya pilih yang paling lemah. Jadi ibaratnya you mau buy, you pilih yang paling kuat, yang paling uptrend. You mau sell, you pilih yang paling lemah untuk di sell, di short, gitu kan? Jadi Jesse Livermore pada saat itu sudah bilang begitu dan sampai sekarang pun masih ya. Money cannot consistently be made trading every day or every week during the year. Jadi mau cari profit itu ya dah harus kamu trading tiap hari, tiap minggu harus ada open posisi. Nggak harus ya di sini. Jadi ibaratnya Jesse Livermore jelas bukanlah seorang day trade. Ya karena dia tidak tiap hari trade, tidak tiap hari open posisi. Ya seperti itu. Terus yang ketiga, do not trust your own opinion and back your judgment until the action of the market itself confirms your opinion. Jadi jangan percaya dengan opini kita sendiri. Itu kadang yang membuat saya juga sering mengalaminya masih. Bahkan sampai sekarang ketika saya mengandalkan feeling, pasti umumnya feeling saya salah. Iya, ketika saya mengandalkan feeling saya, opini saya, pendapat saya pribadi, pasti ujung-ujungnya salah. Jadi makanya saya udahlah, saya nggak mau terlalu banyak feeling ketika saya trading. Sesekali saja mungkin hanya sekitar 5% dari total 100% trading saya yang ibaratnya hanya 5% yang pakai feeling. Selebihnya percaya pada sistem trading yang sudah di backtest. Seperti itu. Market are never wrong, opinion often are. Ya, market itu nggak pernah salah. Justru yang sering salah itu adalah opini. Opini pribadi masing-masing itu sering salah. Jadi ibaratnya kayak bearish kayak tahun 2020 deh, COVID crash. Itu bearishnya luar biasa, ya kan? Orang berpikir, wah sudah nih, ibaratnya udahlah, bye-bye lah gitu kan. Udah nggak mungkin rebound lah, ya kan? Mau sampai kapan gini 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 gini. Ujung-ujungnya rebound kenceng, ya. Seperti itu. Opini sering salah. Nomor 5, the real money made by in speculating has been in commitment showing in profit right from the start. Jadi simpelnya begini, pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika lu beli saham, terus saham ini bakal ngasih cuan yang besar ke lu atau tidak. Itu terlihat ketika lu beli. Terus setelah lu beli, harganya itu harus bergerak sesuai dengan yang lu inginkan, yaitu ke atas, naik. Ya kan, tutupnya bagus, candlenya bagus, ya kan, terus habis itu pullbacknya sedikit besok-besoknya. Itu ciri-ciri saham yang bisa menghasilkan profit lumayan. Terlihat ketika kita beli. Terus setelah kita beli, dia akan bertingkah laku sesuai dengan yang kita inginkan. Itu. Kalau enggak, ya udah, bye-bye. Saya ketika backtest juga menemukan satu benang merah bahwa saham-saham yang jackpot itu punya perilaku kurang lebih seperti yang dikatakan Jesse Livermore. Jadi ketika trigger buy terjadi, boom, naik langsung setelah kita beli harga naik, terus tutup ke dengan candle yang powerful. Setelah itu berapa hari kemudian pullbacknya kalau ada itu hanya sedikit. Ya. Anda bayangin 100 tahun yang lalu dengan sekarang,
masih sama. Ya. Nomor 6, as long as a stock is acting right and the market is right, do not be in a hurry to take profit. Nah, ini. Selama pergerakan harga itu masih bertingkah laku baik, terus situasi market juga baik-baik saja, tidak dalam tekanan, ya udah kita ngapain buru-buru take profit. Ibaratnya seperti gini ya. Misalnya contoh Pani, Anda beli. Kalau breakout Anda beli, ya kan? Terus beneran breakout, Anda beli. Setelah itu besoknya naik lagi, Anda senang kan? Ibaratnya dalam 2 hari Anda mungkin untung sekitar 10% nih udah, ya. Terus Anda jual. Ngapain gitu kan? Market dalam kondisi tidak dalam tekanan jual. Pada bulan Agustus IHSG baik-baik saja. Agustus 2023. Sahamnya dalam hal ini Pani juga bergerak dalam kondisi yang baik-baik saja. Anda lihat harga naik, volume besar. Harga naik, volume besar, ya kan? Ngapain harus cepat-cepat take profit? Anda take profit, ini hasilnya. Nangis. Ya kan? Itu maksudnya Jesse Livermore, ya. Nomor 7, one should never permit speculative venture to run into investment. Jadi, kalau Anda tujuannya adalah trading, ya trading. Terus kalau nyangkut, itu haram bagi seorang trader ya. Tidak ada istilah nyangkut sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau you entry-nya untuk trading, niatnya adalah trading, terus kena you punya stop loss, meskipun lu nggak pasang stop loss-nya ya di auto order, tapi udah kena nih harganya, ya udah you jual, jangan ragu. Karena biasanya ada keraguan-raguan, ya sebaiknya Anda pasang auto order. Jangan stop loss itu pakai pakai jari, jangan. Ya pasang aja pakai auto order. Anda setup ya. Jadi kalau trading ya trading. Jangan ya ini turun nih harganya. Ya udahlah invest aja buat jangka panjang. Aduh, jangan. Anda bayangkan tuh 100 tahun yang lalu Jesse Livermore udah ngomong gitu, sekarang pun masih berlaku. Ketika Anda langgar ini biasanya ujung-ujungnya sangkuters ya atau terpaksa invest. Ini gitu. Nomor 8, the money lost by speculation alone is small ya, compare with the gigantic sum lost by so-called investor who have let their investment right. Jadi ibaratnya you kalau trading loss-lossmu yang kecil-kecil itu gak ada artinya sebenarnya, gak ada masalah. Jadi you kena loss-loss kecil itu gak masalah, gak usah baperan gitu loh. Karena loss-loss kecil itu gak ada artinya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sok-sokan invest tapi ujung-ujungnya nyangkut, ya kan? Tidak dijual walaupun laporan keuangan sudah memburuk, ya kan? Prospek bisnis juga makin jelek tapi nggak berani jual. Akhirnya nyangkutnya makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Loss-nya besar. Jadi loss-loss trader yang kecil-kecil itu nggak ada artinya dibandingkan orang yang sok-sokan invest tapi nyangkut. Saya nggak bilang invest itu salah, enggak. Tapi yang salah adalah orang-orang yang dalam tanda kutip terpaksa invest. Terpaksa invest. Itu yang salah. Jadi bukan saya menghakimi aliran invest ya, enggak. Tapi orang-orang yang dalam tanda kutip terpaksa invest. Itu. Nomor 9, never buy a stock because it has had a big decline from previous high. Ya. Jangan cuma beli saham hanya karena dia sudah turun banyak nih dari ya katakanlah highest 1 tahun terakhir. Dia udah turun 30%. Beli hanya karena sudah diskon nih 30%. Jangan, ya. Jangan. Anda jangan seperti itu. Anda lihat Unilever ya contoh. Unilever dulu pernah di harga berapa tuh? 11.000. Dari 11.000 turun katakanlah sampai ibaratnya di sini ya, di sekitar 8 ribuan ya. Sudah turun di sekitar 8 ribuan Anda beli. Alasannya apa? Oh, karena dia udah diskon. Tertingginya pernah di 11 ribuan. Anda beli. Ujung-ujungnya apa? Nyangkut ya. Sekarang cuma 4 ribu. 4 ribu Anda beli 8 ribu, udah turun 50%. Jadi jangan beli saham cuman karena dia udah diskon banyak ya, jangan. Never sell a stock because it seems high price ya. Sama nih kayak tadi contoh di Pani ya. Pani itu kan tadi kalau contoh kan kita beli nih di sini, oh udah naik tinggi nih. Masa mau naik lagi? Ya, masa mau naik lagi? Itu kan kalau Anda jual di 2.800 nangis darah, Pak. Ya, nangis darah, Pak. Naik sampai 4.400 nih Anda lihat sentuh. Kan begitu.
Jadi jangan cuma jual saham hanya karena, oh ini kayaknya udah tinggi nih harganya. Jangan, jangan. Ya, Anda harus punya aturan yang yang jelas. Anda akan jual jika kondisinya seperti apa. Jalankan aturan itu, ya. Jalankan aturan itu. Jangan cuman Anda jual hanya karena, oh ini kayaknya udah tinggi nih, feeling perasaan Anda sendiri. Jangan. Ya, karena umumnya pasti salah. I become a buyer as soon as a stock makes a new high on its movement after having a head normal reaction. Jadi ibaratnya ada breakout nih, Jesse Livermore akan masuk. Breakout dari mana nih? New high, katakanlah misalnya harga tertinggi, breakout dari harga tertinggi 6 bulan terakhir. Ya, dia akan beli. Tapi dengan catatan pada saat konsolidasi itu ibaratnya normal-normal saja konsolidasinya, tidak ada ibaratnya harga turun volumenya gede, harga naik volumenya kecil. Nggak ada yang seperti itu. Itu kan jelas distribusi ya. Kalau turun volumenya gede, harga naik volumenya kecil, habis itu breakout. Biasanya ujung-ujungnya false breakout. Ya. Jadi jelas di sini bahwa Jesse Livermore adalah seorang breakout trader. Ya, I become a buyer as soon as a stock makes a new high. Breakout trader Jesse Livermore. Nomor 12, never average loss. Ya, itu. Jangan average down. 100 tahun yang lalu sudah dibilang jangan. 100 tahun kemudian masih aja ada yang average down. Ujung-ujungnya apa? Hancur lebur. Ya, hancur lebur. Anda mau average down berapa tuh Unilever? Kuat enggak? Terus bertahun-tahun Anda ibaratnya setiap kali buka portfolio floating loss besar ya. Anda mau average down berapa banyak? Ini sudah berapa tahun nih? Kalau dari 2018 berarti udah 5 tahun belum nyampe ke 11 ribuan lagi. Ya, mau seberapa kuat nyali Anda? Never average loss. Nomor 13, the human side of every person in is the greatest enemy of the average investor or speculator. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. 100 tahun yang lalu sudah ada yang ngomong seperti itu dan masih berlaku hingga sekarang. Ya. Wishful thinking, nomor 14. Wishful thinking must be banished. Jangan jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Santai aja poker face. Bayangin tuh. Ya, susah itu sebenarnya. Tapi kalau Anda punya sistem trading yang sudah Anda uji, Anda yakin dengan hasil ujiannya, Anda udah betul-betul backtest, cek satu persatu hasil tradingnya, ya kan? Dari hasil backtest tersebut Anda cek satu persatu. Bukan cuma lihat hasil backtestnya saja, cek satu persatu. Anda yakin, rasanya Anda tidak perlu berharap, santai aja pasti tradingnya, ya kan? Nomor 15, big movement takes time to develop. Jadi ibaratnya maksudnya itu seperti ini, misalnya kayak Pani. Kembali lagi ke Pani ya. Pani itu untuk bisa naik. Ini kan gede nih naiknya nih, berapa persen nih? Naik sekitar 187% hanya dalam wedian. 42 candle, 2 bulan. Luar biasa. Hanya dalam 2 bulan naik 187%. Ini perlu waktu, perlu ibaratnya dibikin dulu. Ya, Anda lihat ini. Pani bikin cup and handle berapa bulan? Anda perhatikan nih, dari bulan September tahun 2022, breakoutnya terjadi di Agustus 2003, artinya 11 bulan cup and handle ini dia bikin. Ya. Big movement, ya pergerakan yang besar ini, jebret 187% naik, butuh waktu untuk dibentuk, develop, ini dibikin dulu, ini cup and handle. Nah, Anda lihat. Jadi ibaratnya jangan cuma cup and handle, oh terbentuk dalam 2 bulan terakhir. Aduh kekecilan. Ya bisa aja breakout terus rally ya bisa. Bisa. Cuma ibaratnya untuk membuat rally yang semasif ini butuh waktu bos. Ya, butuh waktu. Jadi kalau Anda melihat ada apa namanya ada pattern yang terbentuk dalam time frame waktu durasi waktu yang lama katakanlah 6 bulan lebih
Wah, itu sudah perhatikan tuh, siap-siap tuh ya. Kalau breakout bisa kencang ya. Berikut, it's not good to be curious about all the reason behind the price movement. Ini Pani naik kenapa ya? Pani naik kenapa ya? Ah bodo amat, nggak usah ambil pusing, nikmatin aja, gitu ya. Nikmatin aja, jalankan trading rule Anda, jalankan trading stop Anda, udah beres simple. Gitu. It's much easier to watch a view than many. Nah, ini. Jadi lebih enak ngawasin itu kalau kita cuman punya open posisi yang sedikit daripada misalnya Anda punya open posisi 30 saham. Waduh, 30 nama saham yang berbeda, pusing Anda ngawasinnya. Ya, meskipun Anda pakai auto order, stop loss, trailing stop otomatis semua, tapi tetap aja pusing 30 open posisi loh, ya. Lebih enak mana? 30 open posisi atau 8 open posisi atau 10 open posisi? Jelas 8, 10 itu lebih enak diawasin daripada 30. Pusing, Mbak. Nomor 18, if you cannot make money, if you cannot make money, nomor 18 ya, if you cannot make money out of the leading active issue, ya. Jika kamu tidak bisa menghasilkan profit dari saham-saham yang menjadi leader saat itu, maka you are not going to make money out of the stock market as a whole. Jadi ibaratnya di saham-saham yang the strongest momentum, the strongest trend, you nggak bisa dapat cuan, maka udahlah. Yang lain itu sama aja, nggak bakal nggak bakal cuan. Artinya marketnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang saham dengan tren terkuat aja nggak bisa ngasih lu cuan. Artinya leadernya aja tepar. Ya udah, marketnya dalam kondisi jelek. Itu. Ya, jangan dipaksakan. The leader of today may not be the leaders of 2 years from now. Jadi artinya saat ini dia menjadi leader. Ambil contoh Unilever misalnya. Tidak akan selamanya dia bisa menjadi leader. Ya. Terus saham-saham yang paling kuat trennya, ya. Paling lama setahun, setahun setengah habis itu gantian lagi. Saham yang lain lagi yang akan menjadi leader. Jadi tidak ada saham yang selamanya akan menjadi leader, itu enggak ada. Ya pasti akan ada momen di mana dia drop. Begitu. Nomor 20, do not become completely bearish or bullish as the whole market because of one stock in some particular group has plainly reversed its course from general trend. Jadi ibaratnya jangan cuman gara-gara satu saham nih, ambil contoh misalnya BCA nih. BCA tiba-tiba naik kenceng, seret, wah ini bakal bullish misalnya gitu ya. Naik kenceng, wah ini bakal bullish nih. Jangan. Ya, atau misalnya BCA turun, wah ini bakal bearish nih. Enggak, ya. Enggak bisa begitu. Karena di saat bearish pun tetap ada aja saham-saham yang bisa saham-saham lain yang bisa ngasih cuan. Jadi jangan sampai misalnya oh BCA turun, wah bakal bearish nih ya udahlah nggak usah trading saham. Siapa bilang? Buktinya BCA sepanjang tahun ini sideway doang nih jalan di tempat nih ya, jalan di tempat. Masih ada tuh saham-saham lain yang ngasih cuan banyak, misalnya kayak Pani ya. Gila loh. Terus ada lagi kayu, naik banyak ya. Terus ada lagi Medco, sempat naik trot gitu. Jadi jangan cuman karena oh leadernya nih BCA nih lagi sideways, marketnya pasti nggak enak. Udahlah pensiun trading. Oh jangan ya, jangan. Yang terakhir, few people ever make money on tips. Beware of inside information. If there was easy money lying around, no one would be forcing into your pocket. Jadi hati-hati misalnya, oh ini info orang dalam nih, saham bakal digoreng ke sekian, saham bakal digoreng ke sampai sekian. Ah, bullshit. Itu bullshit. Ya, menurut Jesse Livermore itu bullshit. Oke, demikian 21 trading rules dari Jesse Livermore. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.